Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlaq. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak akan menyelamatkan kita, yakni Habibi wa Habibana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin ikhwatul muslimin wal muslimat, wassaimin wassaimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah kita dijadikan sebagai umat manusia. Lantas kenapa? Apa yang akan kita syukuri ketika kita menjadi umat manusia? Allah berfirman di dalam Al-Quran, tugas pokok kita sebagai umat manusia tiada lain dan tiada bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 pun dibahas tentang harus kita beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan dasar kita dijadikan oleh Allah sebagai umat manusia, tiada lain dan tiada bukan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Namun hadirin, untuk mencapai mardhatillah, untuk mencapai ibadah yang luar biasa, untuk mencapai ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ibadahlah menggunakan keimanan kita. Yang kedua, ibadahlah dengan keikhlasan. Yang ketiga, beribadahlah dengan akhlak. Kenapa ibadah harus menggunakan keimanan? Karena iman adalah pokok utama. Iman adalah sumber pokok utama yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita mampu untuk melaksanakan bahkan menuntaskan seluruh titah perintah yang Allah tugaskan kepada kita sebagai manusia. Namun ingat hadirin, keimanan seseorang itu yazdadu wa yanqusu, terkadang naik dan terkadang turun.
Ketika naik, kita bisa bersemangat, beristiqomah dalam menjalankan ibadah. Dan ketika keimanan sedang turun, kita malas, hoream untuk menggunakan, untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, ibadah kepada Allah lah dengan keikhlasan hati. Kenapa ibadah kepada Allah harus dengan keikhlasan? Supaya hati kita bisa bertekad bahwa segala bentuk ibadah yang kita lakukan tiada lain dan tiada bukan, hanya lillahi ta'ala. Kenapa harus lillahi ta'ala? Karena yang memerintah adalah Allah, yang menilai adalah Allah, yang menulis amal kebaikan kita adalah Allah. Maka dari itu sudah sepatutnya untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada Allah tiada lain kecuali dengan ibadah. Gunakan dengan keikhlasannya. Yang ketiga, untuk menjadi ibadah kita diridhoi oleh Allah, diantaranya beribadahlah menggunakan akhlak. Akhlak terbagi dua. Ada akhlak dohiriyah, ada akhlak batiniyah, ada sopan dohir dan ada sopan batin. Untuk menjelaskan tentang akhlak batiniyah sangatlah sulit, karena memang ibadah kepada Allah harus dengan keadaan hati yang ikhlas, harus dengan keadaan akhlak batin, beribadah dengan ketenangan, beribadah dengan keyakinan. Itu sangatlah sulit hadirin. Namun sekurang-kurangnya, karena kita belum bisa mencapai kepada ikhlas batin, belum mencapai kepada sopan batin, atau belum mencapai kepada akhlak batiniyah, sekurang-kurangnya kita bisa sopan dohiriyah, sopan di dalam berpakaian, sopan di dalam menggunakan pakaian untuk beribadah kepada Allah. Terutama pada bulan Ramadan kali ini, kita tidak punya jaminan sampai atau tidak kepada bulan Ramadan yang akan datang. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan membenahi dohir kita, dengan membenahi hati kita, dengan membenahi pakaian-pakaian mana yang lebih pantas untuk dipakai selama pelaksanaan kegiatan Ramadan. Beda ketika kita ingin hajat, beda ketika kita acara, beda ketika kita ingin bertemu dengan seseorang. Kenapa? Selalu berpakaian rapi, selalu berpakaian wangi, selalu dalam keadaan sangat rapi. Tapi terkadang dalam beribadah pun kita kurang memaksimalkan dalam berpakaian sopan santun terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu orang yang harus menjadi idola kita dalam kehidupan. Bahkan di dalam kitab Al-Berjanji telah dijelaskan bahwasannya akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sudah betul-betul menjadi suri tauladan untuk kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, di dalam kitab-kitab Al-Berjanji pun dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu, yakhsifuna lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaijahum wa la yaqiru fakiran adqa'ahu al-faqru wa aswah. Hadirin rahimakumullah, dapat kita simpulkan pada materi kali ini, ibadah kepada Allah untuk mencapai mardhatillah perlu adanya 3 perkara.
Yang pertama, beribadahlah dengan keimanan. Yang kedua, beribadahlah dengan keikhlasan. Yang ketiga, beribadahlah dengan akhlak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa hari ini Allah memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk melaksanakannya. Dan ibadah puasa-puasa yang telah kita lalui bersama, mudah-mudahan semua amal ibadah termasuk puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.